Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya kita semua ada di dalam kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Pastikan saudara masih tetap beribadah dan merindukan firman-Nya yang akan meneguhkan, menyegarkan jiwa kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema menerima mahkota dari Tuhan. Nats firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Puji Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dalam Kristus. Mengapa demikian? Sebab di dalam Yesus kita telah diselamatkan, menerima jaminan masuk surga, dan nanti di sana juga kita akan menerima upah atau mahkota dari Tuhan. Namun untuk kita menerimanya, ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu percaya kepada Kristus, sehingga kita diselamatkan dan melakukan sesuatu bagi pekerjaan Allah, sehingga kita menerima upah atau mahkota dari Tuhan. Jadi saudaraku, keselamatan adalah anugerah Allah semata. Artinya kita tidak perlu bekerja untuk memperolehnya. Akan tetapi untuk memperoleh mahkota dari Tuhan, kita harus bekerja, melakukan perbuatan dan tindakan yang nyata dalam pelayanan, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pemberian, maupun dalam kesucian kita. Ada tidaknya mahkota yang akan kita peroleh nanti sangat ditentukan oleh perbuatan dan pekerjaan kita hari ini bagi kerajaan Allah. Selain karena kita mengasihi Tuhan, mahkota merupakan motivasi atau pemicu yang lain untuk kita bekerja bagi Tuhan di dunia hari ini. Martin Luther pernah berkata demikian, hanya ada 2 hari dalam kalender hidup saya, yaitu hari ini dan hari itu. Hari ini berharga karena ada hari itu, dan hari itu bernilai karena ada hari ini. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan dari tempat di mana kami hidup sekarang. Jadi berbicara mahkota adalah sesuatu yang bersifat eskatologis. Apa yang dikerjakan buat Tuhan hari ini akan menerima imbalan atau upah suatu saat nanti di tahta pengadilan Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Untuk itu kita perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana kita melakukan pekerjaan itu di hadapan Tuhan. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya terkait dengan mahkota yang akan kita terima daripada Tuhan. Yang pertama, kita perlu melihat kualitas dari pekerjaan kita masing-masing orang percaya. Analog yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan kehidupan dan pekerjaan setiap orang Kristen adalah bangunan. Untuk mendirikan sebuah bangunan, yang pertama sekali diperhatikan adalah dasarnya atau pondasi. Karena pondasilah yang menopang seluruh bangunan. Kemudian
Di atas fondasi itu dilanjutkan dengan bangunan fisik atau bagian yang kelihatan. Nah, untuk mendirikan bangunan fisiknya perlu diperhatikan jenis bahan bangunan apa yang akan dipakai. Karena kualitas bangunan dilihat dari bahan yang digunakan. Dan bahan yang berkualitas dilihat dari harganya. Paulus menerangkan dengan jelas dan terperinci mengenai mahkota yang akan diterima oleh tiap-tiap orang percaya. Dasar kehidupan orang Kristen adalah Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, itu adalah dasar hidup kita sebagai orang percaya. Dan kemudian tiap-tiap orang percaya akan mendirikan bangunan di atas dasar ini dengan jenis bahan bangunan yang tentu berbeda-beda. Ada dari bahan emas, perak, batu permata, kayu, jerami, dan rumput kering. Jenis bahan bangunan ini berbicara kualitas pekerjaan atau perbuatan masing-masing orang percaya. Apa yang kita lakukan melalui perbuatan, pemberian, pelayanan, dan lain-lain, apakah kualitasnya baik atau tidak? Pekerjaan atau perbuatan masing-masing orang percaya akan diuji oleh datangnya hari Tuhan, karena hari itu bagaikan api yang menghanguskan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maka ia akan mendapatkan mahkota. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, maka ia akan menderita kerugian. Artinya, tidak akan mendapatkan mahkota, namun ia sendiri diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15-nya. Saudaraku, karenanya marilah kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan bagi Tuhan atau berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, dan lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan kerelaan hati, agar perbuatan kita di hadapan Tuhan sekualitas emas, perak, dan batu permata. Haleluya. Kemudian yang kedua, kita perlu melihat mahkota apa yang sedang menanti kita. Semua perbuatan dan pekerjaan kita selama di dunia ini akan menentukan jenis mahkota apa yang akan kita peroleh nantinya. Hukum kerajaan Allah adalah menabur di dalam kesementaraan ini, tetapi menuai di dalam kekekalan kelak. Apa yang kita tabur hari ini dalam bentuk uang, harta, karunia, perbuatan, kesucian hidup akan dikonversi oleh Tuhan dengan mahkota, atau kita akan menerimanya dalam bentuk yang lain yang sifatnya kekal, yaitu mahkota. Saudaraku, ada 5 jenis mahkota yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Mahkota mana yang akan kita terima ditentukan oleh perbuatan kita. Mahkota yang pertama, mahkota kehidupan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mahkota ini diberikan kepada orang yang setia dalam pelayanan, yang setia beribadah, yang setia melayani, yang setia memberi, dan lain sebagainya. Dan mereka melakukannya walaupun di tengah-tengah kesulitan. Mahkota yang kedua, yaitu mahkota kemuliaan dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Mahkota ini diperuntukkan bagi orang Kristen yang setia berkhotbah atau mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Dalam arti orang yang selalu sharing firman Tuhan, selalu menyampaikan Injil Kerajaan Allah, maka dia akan menerima mahkota kemuliaan.
Kemudian mahkota yang ketiga adalah mahkota kemegahan. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20, mahkota ini diberikan Tuhan kepada orang percaya yang memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Artinya mahkota ini diberikan khusus kepada orang yang suka menginjili, yang suka memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kemudian yang keempat, mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, mahkota ini diberikan Tuhan kepada orang Kristen yang selalu hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang menantikan kedatangan Kristus, dia akan menerima mahkota khusus, yaitu mahkota kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah mahkota abadi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 dikatakan bahwa mahkota ini diberikan kepada orang percaya yang tidak dikuasai oleh kedagingan atau nafsu duniawi. Di orang yang selalu menjaga hidupnya kudus dan tidak dikuasai oleh nafsu duniawi ini, maka dia akan menerima mahkota khusus, yaitu mahkota abadi. Saudaraku, Alkitab memberikan informasi kepada kita bahwa Allah menghargai segala perbuatan orang-orang percaya. Dan Tuhan mengapresiasinya dengan memberikan upah atau mahkota kepada mereka-mereka ini. Dan jenis mahkota yang akan diterima mereka nantinya dapat diketahui sekarang melalui sikap dan jenis perbuatan apa yang dikerjakan bagi Allah. Saudaraku, jarum jam kehidupan manusia berputar hanya satu kali saja. Setelah itu berhenti. Artinya kita hanya punya satu kesempatan saja di mana kita menabur sesuatu untuk kita tuai nantinya. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak pula kita akan menuai. Asalkan kita melakukannya dengan kasih dan dengan kualitas yang baik. Asal kita melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah-Mu hari ini, di mana Tuhan perkenankan kami kembali untuk kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu diperdengarkan dan yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya itu menjadi kekuatan, penghiburan dan motivasi bagi kami sebagai orang percaya, agar kami teguh di dalam Tuhan, agar kami terpanggil dan termotivasi untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Sebab Tuhan menghargai dan mengapresiasi orang-orang percaya yang berjerih lelah bagi kerajaan-Nya. Tuhan, setiap orang yang melakukan sesuatu bagi Tuhan, mereka akan menerima upah atau mahkota daripada Tuhan. Berkat-Mu turun kiranya atas seluruh jemaat-Mu. Berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin.